Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat ya. Sebab disuguhan semangat salamna berarti taswarakan perutnya ya. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Kudu ditabuh dua. Kokoh ya, kokoh. Kami cari apa yang sadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millata Ibrahim Hanifah. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayna an ittabi' millata Ibrahim Hanifah. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Sadaqallahul wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil semangat. Alhamdulillah. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjaj, para ustaz, para ustazah, alladzi lam yuzkar ismuhu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di tempat ini senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Haji Bahrul Ulum sebagai paman dari Bogor, juga sama asalnya dari Bogor, makanya saya ikut ke sini dengan Bapak Haji ya. Jadi dari tahun 70 mungkin Bapak Haji Bahrul Ulum sudah di sini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, ibu-ibu, aki-aki, ayah aki-aki, nini-nini, parawan ya parawan ditanyakan ya. Pak RT ya Pak RT, mana Pak RT? Oh bener, Pak RT kudu ngaji. Pak RW ya Pak RW, Pak Lurah, mana Pak Lurah? Ayah Pak Lurah, kan kudu ngaji Pak Lurah. Ngaji mah gagal Pak Lurah. Jadi lamun ayah Pak Lurah mah regreg puncan masa orang regreg. Pak Lurah lagi ngaji. Jadi insya Allah masyarakatnya oke daek nggak? Ya Pak Lurahnya itu dicontoh ke Pak Lurah. Jadi uswahna kepala desa daek ngaji. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sing memberikan rezekina ya Allah, ditambah-tambah rezekina, ditambah-tambah istrina. Amin. Ulah amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lamun disebutan hiji-hiji man pika jam 1 malah geus. Tapi alhamdulillah Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang hadir pada tempat
ini kita doakan khususnya yang di Hitan, Muhammad Fahri. Mudah-mudahan ia murang kali sing dijadikan murang kali takwa ke Allah Subhanahu wa taala, takwa ke Rasul, takwa karena agama. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemerintah, birrul walidain, dan taat kepada kedua orang tua. Sebab apa? Kunci keberhasilan dari semua gerakan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, tanpa ridho orang tua, mohon maaf, tidak akan sukses. Ridho ilah ridho walidain, ridhonya Allah atas ridhonya kedua orang tua. Kan ayat laguna di bahasa qasidah, jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung melahirkan penuh derita, mengasuhnya merawatnya penuh kesabaran, dikalau malam terbangun karena tangisnya. Bu, lamun anak ibu bercerik bapak hudang teh? Hah? Hudang, bukan hudang doang. Aduh nyusul mana? Bener bu? Osok ngurus anak tengah penting bapak-bapak. Hah? Tara apa osok? Ibu-ibu na cicing waya, kasihanan. Jujur bu, jujur. Lamun penting anak hudang cerik, ibu pasti yang pertama bangun. Pipisna, ngompolna, buang air besarna, BAB-na, tanggung jawab seorang ibu. Maka jasa ibu tidak akan tertebus dengan bentuk apapun. Usaha kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu tidak akan tertebus dengan apapun. Ridho ilah, ridho luar, wahil ridho yang Allah atas ridho yang kedua orang tua. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Hitan sahihul mahtun. Sahihnya hitan itu ada 4 makna. Hitan limakna ubudiyah. Kedua, al-hitan limakna toharoh. Yang ketiga, al-hitan limakna sehat. Yang keempat, al-hitan ladzatul mar'ah. Obat namanya, obat. Pertama, hitan adalah ibadah, mensucikan diri kepada Allah sesuai dengan ayat yang disampaikan tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suci. Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Sujud dengan hati yang bersih, terhindar dari hadas, terhindar dari kotoran, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Menghadap Allah harus suci, harus bersih, jiwa harus bersih, tempatnya harus bersih, terhindar dari hadas, dari kotoran, dari najis yang menempel pada tubuh kita, sehingga kesahihan ibadah kita akan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hitan limakna sehat. Ini hitan teh sehat bu, kesehatan. Pak Lurah, Pak Ustadz, yang dihitan itu bukan orang Islam saja, orang-orang Kristen, Katolik, Hindu dihitan sama. Maksudnya kesehatan, karena di dalam mencik bahasa Bogor hukum cuka eta ya, dina semuanya mampu budak eta kotoran najis. Jadi ketika orang sholat, anak itu sholat, datang ke masjid sudah bersih. Bahkan sebagian ulama ahli sufi, ahli tasawuf, anak yang belum dihitan dibawa ke masjid itu tidak boleh.
bahkan dipegang saja batal wudunya. Itu bagi golongan ulama-ulama yang ahli tasawuf. Jadi tidak boleh. Nah sekarang kita tujuannya pendidikan, makanya segeralah anak itu dihitan. Pak, ibu di Gentur, di pesantren Gentur Cianjur itu baru 4 bulan, bahkan baru 2 bulan anak itu sudah dihitan. Dengan tujuan apa? Pendidikan, sholatnya, pendidikan ngajinya, pelajaran ngajinya dari sejak dini, bukan dari sekarang seperti PAUD. PAUD sekarang kan usianya paling 4 tahun, 5 tahun. Ini mau 4 bulan sudah dihitan. Karena tujuan apa? Agar pendidikan anak itu bisa dilaksanakan dari sejak dini, dari sejak kecil sekali. Bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan, doa-doa wudhu, doa-doa sholat dan lain sebagainya. Dan sejak ini diberikan kepada anak 4 bulan baru lahir sudah dihitan. Kira-kira tega tuh orang dia 4 bulan bisa dihitan. Tujuannya itu supaya anak dibawa ke masjid, dibawa ke musola, dibawa ke majelis taklim, tidak ada hadas dalam dirinya. Makanya di Gentul itu, di pesantren A'anglu Gentul, 4 bulan itu sudah dihitan. Saya menyaksikan sendiri hitanannya itu. Salah satu putra A'anglu Gentul, A'ang Ucup, saya menyaksikan itu 4 bulan langsung dihitan. Kenapa? Anak yang baru 4 bulan lahir itu segala sesuatu masih suci, masih bersih. Ketika diberikan amalan, ketika diberikan doa, diberikan hafalan cepat tanggap. Di kita mungkin belum ada ya Pak Haji, 4 bulan sudah dihitan. Jangan ada orang banyak. Kan mungkin dibantu oleh video khusus acara ayo. 4 bulan baru harus dihitan. Dengan tujuan itu. Kenapa? Ketika anak diberikan pelajaran agama, kondisi fisiknya sudah bersih dari najis, rahmat dan karunia Allah akan turun kepada anak itu. Makanya jangan heran Bu, anak umur 10 tahun sudah hafal 10 juz Al-Quran. Jangan heran, karena konsepnya itu. Kan kalau kita cerita doang, anak pengen jadi anak soleh. Benar tuh. Iman ke anak pas soleh jadi insya Allah soleh. Kemana aja soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Pak, kalau kita pengen punya anak soleh dan solihah, diawali dari proses percetakan anak itu harus pakai akidah. Ya proses percetakan Pak. Proses percetakan anak apa Pak? Bu, apa tuh proses percetakan anak? Kudu pakai akidah. Tuh, atau balik di Jakarta main rengkas wae, tak masih ada begitu. Main rengkas wae. Maka proses yang menggunakan nilai-nilai akidah sehingga anak yang dilahirkan oleh istri kita menjadi anak soleh dan solehah. Bu, pernah tuh bapak-bapak asup ke kamar ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Cik bapana, assalamualaikum ya babar rahmat. Pernah tuh Bu? Bu, pernah tuh? Dijawab ku ibu-ibu, assalamualaikum ya babar nikmat. Sabari ibu-ibu nangis pakai baju murada tembus pandang. Hah? Taranya assalamualaikum ya babar rahmat. Dijawab ku ibu, assalamualaikum ya babar nikmat. Asuh kurang tah carogena suami ke kamar. Sholat jam apa lah? Sholat pengantin. Pernah sholat pengantinnya bapak-bapak? Pernah? Ai papang tenon papang cik bahasa Sunda ini alias kencing. Tentetain isim tasnya hartina 2. Jadi papangan tente arek pipis 2an. Bener Pak? Papang teh ki'i alias kencing. Tentetain isim tasnya cik santri mah. Jadi papanganten eta arek pipis 2an. Tak arek papanganten ibu sulit jawab apa sok papanganten. Bahkan lawan cek di malam mah
ieu istri urang anu arek dilaksanakan kewajiban orang sebagai istri kumaha sigi balap ya nanti taqabilna tikal badri adwala nadharuha li asikin hawati yakulula ditetep pengajikan orang eta sabar dibacaan duneng gening tanyana gelisir bulan purnama aduh neng api anak nu gelis kabina-bina bu pernah encan dikitukan ku salaki bu telok kulama langsung merengkas baik Pak arek kumaha buka anak soleh mimiti lagi ke salah jadi coba kita di era globalisasi di zaman modern ayeuna lamun anak-anak kurang itu dibenteng ku nilai-nilai agama tidak dibentengi oleh akidah-akidah yang bernuansa agama maaf rusaknya akhlak dan moral putra putri kita sudah masuk ke dalam kantong masing-masing ngerti Pak ngerti sebab Pak ku eta mah lamun benteng anak kurang tidak agama kalau anak-anak kita tidak dibentengi oleh nilai-nilai akhlak yang baik yang dijadikan uswah atau yang diuswahkan oleh orang tuanya dina eta mah timimiti masalah haram jadah yang bikin masalah ibadah ayah bener Pak ayah isuk-isuk geus main game budak isuk-isuk geus main HP di parenta ku kolot teluru kita sholat teu dae kita ngaji teu dae tapi ulah disalahkan budak wae introspeksi diri kita sebagai orang tua pernah nggak memberikan uswah kepada anak-anak kita kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak jeung anaknya parbu channel TV kerjana HP mah parbu channel TV anaknya hayang film kartun SpongeBob ibuna hayang film India biasanya gitu coba di era globalisasi ini anak-anak kita dibentengi oleh agama kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu tidak ada keseimbangan antara memberikan pendidikan agama dengan pendidikan umum mohon maaf Bu ya mungkin di sini semarak PAUD semarak TK semarak juga ustadz-ustadz di daerah mengajarkan al-kalamu utawaran kalam iku al-abdul lapat al-markabu kamle susun al-mubitul kang awif fadil wal arab wa aksamulan dun itu salah satu itu ustaz-ustaz kita mau mengajarkan itu bagaimana anak itu sholatnya baik bagaimana anak itu baca doanya baik tapi imbalannya tidak akan sama lamun sekolah TK 1 juta sebulan dibayar uang dibayar tak? Lamun ustaz minta 200.000 sebulan yang bayar listrik beruntut teh saya jadi berat kemana tah padahal lamun dipelajari mah kemanfaatan ilmu yang diberikan oleh ustaz itu lebih berbobot daripada yang diberikan oleh guru-guru TK maaf saya juga mengajar guru-guru TK di Bogor setiap sebulan sekali saya berikan ceramah, saya berikan dakwah, saya berikan arahan agama guru-guru TK di kecamatan Teguh saya membimbing jadi guru-guru TK harus betul-betul kharijul hurufnya harus jelas memberikan menyampaikan kalimat-kalimat Al-Quran yang harus fasihat karena apa? Ketika guru TK menyampaikan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu muda dan biru 1 juta dibayar tak? Dibayar tapi lamun
usolli fardhus subhi jebuskan rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Terus usolli ala hadzal mayyita, terus doa rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cebuskan 200.000 dibayar ke sebulan. Dibayar lumayan, belum ada untuk akur loh Pak Ustaz, aku udah Ustaz ya bayar ayo simpanan setahun sekali garap-garapan fitrah fitrah betul tidak benar tuh Pak karena asal aku Pak Ustaz di lumur-lumur mah budak kita mah kadang-kadang ayo kalau dia ulah ngajar tak Ustaz kan ngajarkan alif baca nak kain minta 200.000 sebulan kabina-bina amat belum ke sekolah begitu kabina-bina buku ngajarkan masalah agama ke anak-anak ke putra-putra kita sholat bener puasa na kumaha sarasana puasa batalna sholat batalna wudu terus digeber Ustaz sampai anak itu mampu untuk melaksanakan ibadah dengan baik tapi pembayarannya kalau pakai balonku ada 5 aku rumah mungkin dan orangnya aduh bagus bangunannya mudah-mudahan tau kanya di kurangnya aduh hadirin kaum muslimin rahimakumullah terus khitan eta tadi ibadah sehat ya terus toharoh suci sudah terbahas sekarang al-khitan lazatul mar'ah jadi alaman anak kurang dihitan eta geus kelera eta sok mare nikmat kana bikang kana awewe benernya lazatul mar'ah jadi pangna dihitan anak kurang diantarana kemanfaatan anak eta dihitan lazatul mar'ah memberikan kenikmatan kepada kaum wanita kos kalian tuh masih orang lompat kayak anginan tuh makanya reneng Arab kamu makan gitu ladatul mar'ah jadi makna khitan itu ladatul mar'ah bisa memberikan kenikmatan kepada kaum wanita jika lamun moyong kumatos betul suruh gitu ya malena berenang nah jadi ini makna khitan di samping kesehatan kemudian ibadah mensucikan ibadah toharoh juga memberikan kenikmatan kepada kaum wanita. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus apa yang harus kita laksanakan di zaman era globalisasi, di zaman modern yang sekarang selalu dijajah oleh berbagai macam peristiwa? Pak, yang jadi andalan ibadah itu adalah sholat. Kenapa anak harus diajarkan sholat dari sejak dini? Pak oleh Hampura andaikan besok ada satu palawari saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja di dalam kitab Durratun Nasihi disampaikan man taraka sholata yalzimu 'alaiha sab'ina la'natan. Kalau saja di acara ini ada satu saja orang yang sengaja meninggalkan sholat Allah akan turunkan 70 laknat. Palawari sholat, anu masak sholat, karunya disini berlaknat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Kenapa? Hatinya, infaknya, sodakohnya, jariahnya, apapun yang dilakukan oleh kita dalam masalah ibadah, umrohnya berkali-kali. Kalau sholatnya tidak ada mudabdabun bainas samawati wal ardh, pahalanya melayang-layang antara langit dan bumi kalau berkehendak. Kenapa? Karena tidak sholat. Awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas arek ibadah naon zakat sedekah infak haji umrah
kalau sholatnya tidak dilaksanakan, mohon maaf, kesempurnaan ibadah tidak akan menembus 7 lapis langit ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi sholat penting. Kenapa? Sholat itu akan membentuk akhlak yang baik. Sholat itu 4 huruf Pak. Shod, kaf, lam, ta. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, shodnya itu siddiqul aqwal, lamnya itu layyinul qalbi, taknya itu tarkul ma'asi. Shod, lam, ta. Siddiqul aqwal, layyinul qalbi, tarkul ma'asi. Ini makna sholat secara harfiah. Penting kepada anak-anak, kepada saudara-saudara para generasi muda, paham, ngerti tentang makna sholat secara harfiah. Kenapa? Karena makna ini akan membentuk akhlak manusia menjadi akhlakul karimah, akhlak yang menuswahkan, mencontohkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa siddiqul aqwal? Kalau diaplikasikan atau dilaksanakan atau diupayakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ucapan yang benar. Tidak ada dalam sholat itu ucapan-ucapan yang tidak bermakna kepada selain Allah. Dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Semua kalimat-kalimat itu kalimat yang benar, kalimat yang mutlak yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Siddiqul aqwal. Andaikan masyarakat di sini bahasanya kesehariannya benar, artinya tidak menyakiti orang lain, berbicara seperlunya, untuk ke barat ke timur, pokoknya mah bahasanya ngeunah didenge, ngeunah enak didengar, maka tidak akan ada perpecahan. Tidak akan ada ustad iya ngomong ke ustad iya, ustad iya ngomong ke ustad iya, kiai iya ngomong ke kiai. Lamun kiai jeung kiai sering ngomong ke umat keburu rek nyuruh saha. Benar Pak? Jadi kuat satu kepala, satu kesatuan yang utuh dalam rangka menegakkan agama Allah. Karena sholat dimaknai dengan kalimat siddiqul aqwal. Yang kedua, lamnya layyinul qalbi, kelemah lembutan dalam bergaul, sopan santun dalam bergaul, keramah tamahan dalam bermasyarakat, keramah tamahan kepada Allah, keramah tamahan kepada Rasul, kepada aulia, kepada syuhada, para sholihin, orang berziarah berkunjung. Itu satu bagian daripada layyinul qalbi, kelemah lembutan dalam kehidupan, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Saya rasa di dalam pemerintahan pun tidak ada yang korupsi kalau semua seperti itu. Cager negara begitu mah. Wah, mulai nyolong kotok, mulai nyolong kebo, wah. Sebab apa? Sholatnya diberikan makna sesungguhnya. Kemudian taknya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, selalu berusaha, walaupun ada maksiat, berupaya menghindari perbuatan maksiat, walaupun maksiat merajalela di mana-mana. Kadang-kadang lamun di dia aya dangdut, ramean aya dangdut jeung bazar aya kirimah. Akur kan aya dangdut mah loba bupati. Dan bupati buka paha tinggi-tinggi. Nah, bupati itu buka paha tinggi ini. Panaki-aki kan perlu gitu ngomong gitu. Daging riut gede mah datang ka dia anu kitu mah sehat langsung. Kira-kira gitu. Jadi dengan adanya hal yang seperti ini sudah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan nilai ukhuwah Islamiyah. Bayangkan anu di Jaha dongkap, urang sarakat dirina dongkap, abdi di Bogor dibikin kaboros dongkap ka dieu, wasilah sohibul hajat ngayakeun riungan tausiah agama anu insyaallah
tausiah ini akan menjadi bekal kita untuk beribadah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian setelah sholat itu muncullah bahasa takwa. Bahasa takwa. Taknya sama tarkul ma'asi. Qomnya qanaah. Qanaah menerima hidup apa adanya. Allah berikan rezeki 10.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah, belum dapat juga alhamdulillah. Wara kesopan santuna hadap asor di pasar sunnah. Iya nak yakin terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ini semua dalam kitab Nasuhul Ibadah Duratul Nasir mengajarkan tentang sikap, akhlak dan kepribadian umat manusia agar ibadahnya senantiasa lurus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dalam kitab Tadkil Haqal, at-tajwazu barakatun wal waladu rahmatun man karoma auladi ibadatikum. Jadi ainai bapak oleh sekeluarga man karoma aulada keur ngamuliakeun anak, dimuliakeun anak. Sebenarnya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pendidikan, diberikan bagaimana cara kepada orang tua yang baik, kepada sesama yang baik. Ya, jadi pendidikan, jadi wajib dimuliakan anak dengan cara seperti ini. Coba gara-gara hitanan nyewa tenda, kumpulkan palawari 120 orang jadi, lumayan kali sabungkus ke 120 bungkus, saya tak apa luar biasa. Tapi saya doakan harta, benda, pikiran yang digunakan untuk acara ini mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat ini adalah di bulan Sya'ban, termasuk arba'atul syuhur, 4 bulan yang kadang-kadang diterlantarkan. Padahal di bulan ini parurah lamun parurah micen naon istilahna batu di tengah jalan kaki kiri ganjaran dari 700 kali lipat kebaikan. Satu perilaku yang memunculkan adanya pahala kebaikan, sholatna, puasana, zakatna, hajina, bahkan semua makanan yang ada di sini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena digunakan untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan tauhid, ya, untuk kepentingan ceramah agama, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeruk, ayam papai, segala rupa il kabeh tenda-tenda akan menjadi saksi di hari kiamat. Karena apa? Karena dipergunakan untuk ibadah. Cobalah digunakan untuk nanggap dangdut, beda pasalnya. Bahkan malaikat la'anallahu malaikatu wan nasu ajmain, Allah dan para malaikat akan melaknat kepada seseorang yang ketika harta, benda dan pikirannya dicurahkan untuk kepentingan maksiat, na'udzubillah min dzalik, dan tetap akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka hati-hati bagaimana kita cara memanfaatkan harta yang kita miliki, makanan yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan hitanan ini, dengan acara hitanan ini, kumpullah keluarga dari berbagai daerah menjadi satu keluarga yang utuh. Bayangkan, dari berbagai kampung kumpul di rumah Sohibul Bait, dulur-dulur anu di Jakarta, anu di Cibubur itu kumpul. Itu akan mengikat tali silaturahmi yang betul-betul akan menjadi kekuatan yang utuh. Karena apa? Walam taradu ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'u millatahum.
acara seperti ini orang-orang Yahudi tidak ridho, Pak. Tidak suka. Kalau acara seperti ini orang Yahudi, orang Kristen, Katolik tidak ridho. Kenapa? Inginnya Islam dengan Islam itu perpecahan, tidak mau seperti ini. Kalau sudah melihat seperti ini, wallah, luar biasa kekuatan Islam akan terlihat jelas. Ingat Pak, ada sebuah sejarah. Kenapa dulu ada perang salib? Perang salib itu pertama Islam eleh, Pak. Perang salib. Karena pemimpin perangnya hanya satu, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah kalah mundur, Salahuddin Al-Ayyubi menghubungi seorang raja yang namanya Syekh Hashim, Syekh Malik bin Zufar. Berkumpullah 3 tokoh sehingga bisa mengikuti perang salib dan menginginkan Islam itu menang dalam perang salib. Apa yang dibacakan oleh 3 tokoh itu? Sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu yang dibaca. Pasukan kaum kafir dengan mendengar sholawat bergemuruh, tidak perlu perang, sudah mundur dengan sendirinya. Karena ada ikatan kekuatan Islam dari berbagai tokoh dijadikan satu, dari berbagai kalangan dijadikan satu, sehingga kekuatan Islam terjalin kuat. Maka perang salib yang kedua Islam dinyatakan menang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan dianggap sepele. Perkumpulan seperti hitanan, maulidan, pernikahan, mengadakan tausiah-tausiah seperti ini akan menambah kekuatan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai akidah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, contoh teladan yang ada dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang Ramadan yang sangat mulia sekarang, khususnya Sohibul Bait Bapak Soleh sekeluarga, saya mewakili beliau supaya puasana bersih, puasana khusyuk, puasana aya dina ridho Allah, puasana aya dina jalan anu dipikir ridho ku Gusti Allah jeung Rasulna, maka bisi aya kalepatan sareng hak adami ieu Kang Soleh keluarga dihaja atau teu dihaja melalui walimatul khitan Ananda Fahri, nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Karena manusia biasa pasti kalepatan, kesalahan pasti aya. Demi kepentingan ibadah puasa, demi kepentingan Ramadan, maka sohibul hajat Bapak Soleh nyuhunkeun dihapunten kasadayana tina segala kalepatan insyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan biasanya ibu-ibu osok taraweh, osoknya taraweh, bapak-bapak taraweh ya. Melalui kegiatan khitanan ini saya akan menyampaikan kebiasaan-kebiasaan bapak dan ibu kalau taraweh. Duka ID dia jadi itu beda apa itu ternyata. Biasanya lamun amin taraweh eta harus Walil maghdubi alaihim waladdallin. Harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus.
geus kitu arek kolot arek budak kadang-kadang hari suping lawan eta geus tua baka mah gede heuri kadang-kadang batur keur sujud kokol ya sukun kana jubur aya kitu aya boal bener aya nama baheula gitu sampai mending gitu mah pas batur keur sujud eta budak nyokot karet pas bapak keur sujud mah kan tepung aja dol cipret mat salat jagoak salat eta budak heuli bikin kaki itu coba Pak ayeuna mah urang budak coba dibimbing lamun abdi mah Pak ieu budak eta taraweh selang ieu kolot ieu budak ieu kolot ieu budak ieu kolot ieu budak terus jadi budak gede-gede sebelum gigiran budak aya bimbingan coba dicoba supaya budak ulah terlibat baper budak ditukang rata-rata nyawanya coba disiasati ku bapak-bapak disiasati ku urang sebagai orang tua ieu budak diselang-selang kan kita diharap budak main di dia insya Allah abdi pernah mencoba dengan cara itu alhamdulillah untuk buat berputus sini tojok putus sini tenang ya tadi itu kan sini sebat tak budak tuh nggak semua amin nasadai imam cam anggus walak doli main nangis amin penerusak salat kurang Pak itu lamun ibu-ibu beda ibu-ibu haleuna pajenggut-jenggutmu kena ibu mah bukan batur ditalikeun pas batur arek leumpang patuyun tuyul itu kali itu ngajurna soek itu datang lamun ibu gitu ya eta nu jahit teh budak kawewe eta mungkin anu ibu nanu belah dia ditalikeun gitu mana mundur kan eta nepi ka kitu heuri eta tarawih tapi coba disiasati ya Pak ya ini pengalaman supaya ibadah tarawihnya jelas supaya ibadah tarawihnya khusyuk ulah gandeng ke budak masya Allah sugan di dia mah itu di rumah gitulah kira-kira sama baiknya terus Pak sampai tarawih beres kurang kan tadarus biasanya tadarus bapak-bapak nama males boro-boro 30 juz Pak lamun kira bapak-bapak males amat maca Quran tadarus minimal sapoe ayat atuh 30 poe 30 ayat kumaha carana Pak Haji ieu dohor dari salat dohor buka Al-Quran pemajikan tuh men bapak sia cenah muka Al-Quran akhir tadarus dengekeun dia cing Pak Haji sudah ge sapoe ayat ge kajian nu penting tadarus ngaji eta bapak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم sing mana Pak sabeul amat tadarus teh daripada aing teh tadarus mending sapoe ayat lumayan sabulan 30 ayat isuk deui muka deui A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Shadaqallahul azim daripada henteu selesai sanajan sapoe saaya ge alhamdulillah ngadares sapoe sajam hayang 2 juz buku males cangkeun komo geus kolot mah incok lah segala lupa capek lah terus di pasar lomba alasan anak lomba kemana itu kadang-kadang nanti ke pasar enak kan bulan puasa ukur 2 poe di pasar mah ya katilu poe na geus ucap-ucap nawarkeun di ditu di dia mah moal balageun udah manten mah ya insyaallah mudah-mudahan Pak menjelang bulan Ramadan ieu urang sering islahkeun kaos tadi mudah-mudahan puasa bapak-bapak sing diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala amin sebab naon puasa tahun kamari ketika puasa tahun ayeuna berarti urang dipanjangkeun umur keneh ku Allah subhanahu wa ta'ala masih keneh bisa patepung lauk pamprok jongkok puasa
Ngan kadang-kadang bapak masuk puasa encan mikiran beli baju guys ya. Sama itu bu, ibu-ibu mungkin mikiran beli baju kumaha, anak encan kebalikan sepatu, kumaha anak encan kebalikan sendal. Pak, dompet timur puasana juga. Allah akan mencukupkan rezeki kepada orang yang niat puasanya ikhlas lillah, akan Allah cukupkan. Masalah cukupna ukuran orang masing-masing. Kadang-kadang lamun orang buka anu hiji aya gogodoh atau bala-bala jeung kopina, aya cakalengna, aya kopi. Kadang-kadang segala rupa aya pas waktuna mah. Timbulna kadang-kadang urang teu kapikiran, tapi urusan rezeki Allah menanggung. Allah janji barang siapa yang melaksanakan ibadah puasanya niat dengan ikhlas karena Allah, akan Allah cukupkan rezeki orang tersebut insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, apa yang akan dilaksanakan puasa beberapa hari lagi ke depan, mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan rezekinya untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kealpaan sebagai manusia biasa. Saya Haji Surya Abdul Gopur dari Bogor, dari Waros. Terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu panjang lebarnya tausiah agama yang sudah dikumandang oleh Bapak Kiai Haji Surya dari Bogor, mudah-mudahan dari mulai hikmah-hikmah kebaikan hitanan sampai nasihat-nasihat agama yang lain bisa dijalankan oleh kita semua untuk dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum diselesaikan acara ini, kepada para wali untuk segera membagikan besek atau berkah. Ayo para wali, jangan sampai kelewat. Keluarga besar Bapak Haji Mahrul mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas ngersake waktosna sumping kaya uleman, dan seterusnya. Saya juga mewakili keluarga besar Bapak Heru Sore memohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari mulai jamuan dan seterusnya. Mungkin itu saja. Saya atas nama MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Muhammad Faris, semoga menjadi anak soleh. Amin. Ya Allah ya Rabb, semoga Pak Hari menjadi anak yang soleh, anak yang takwa kepada Allah, anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Ridho illah biridhol walidain.